Ini beralih ke kabar, ini masih terkait masalah kesehatan di mana wabah virus flu burung menjangkiti sejumlah daerah di Indonesia mengakibatkan kematian ratusan ribu unggas. Virus flu burung kali ini adalah varian terbaru yang berbeda dengan virus flu burung sebelumnya. Ratusan ribu unggas mati mendadak di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan menyatakan serangan virus flu burung kali ini adalah varian baru yang berbeda dengan virus flu burung sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun jenis namun penularan virus ini sama, yaitu dengan kontak langsung dengan unggas yang terjangkit. Kementerian Kesehatan pun punya alasan kenapa virus varian baru ini belum mempunyai vaksin. Kementerian Kesehatan beralasan dana anggaran 1,6 triliun rupiah yang diajukan tahun 2008 baru sekitar 916 miliar rupiah atau 65% yang direalisasikan. Masih ada sisa anggaran 479 miliar rupiah yang belum bisa dicairkan untuk proyek vaksin atas persetujuan DPR karena adanya indikasi korupsi. Kini proyek vaksin flu burung ada di tangan Panitia Kerja Komisi 9 DPR RI, jadi dilanjutkan atau dihentikan sama sekali. Tim TV One mengabarkan. Ya, wabah virus flu burung menjangkiti sejumlah daerah di Indonesia yang mengakibatkan kematian ratusan ribu unggas. Serangan virus flu burung kali ini adalah varian baru yang berbeda dengan virus flu burung sebelumnya. Kementerian Kesehatan beralasan proyek vaksin antivirus belum dapat diproduksi lantaran sisa dana anggaran yang diajukan belum disetujui. Lantas, jika terpaksa, apakah Indonesia perlu membeli vaksin dari negara lain? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Profesor Dr. Chandra Yoga. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kemudian sudah ada di gedung DPR, sudah bergabung bersama kami Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR Nova Rianti Yusuf. Selamat sore, Mbak Nova. Ya, selamat sore Mas Divi dan Mbak Elvira. Baik. Oh, Prof. Chandra juga. Prof. Ada Chandra, Prof. Chandra ya. di sini. Ini ke Prof. Chandra terlebih dahulu. Banyak masyarakat Indonesia khawatir ada ratusan ribu unggas mati mendadak begitu ya. Dan ini meskipun belum ada kasus penularan virus dari unggas ke manusia, tapi di negara lain ini sudah cukup darurat karena ada beberapa orang yang meninggal akibat virus ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini bagaimana nih kemungkinan pertukaran atau pemindahan virus dari unggas ke manusia ini? Mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu. Ya, sebelum itu sedikit saja ya bahwa flu burung ini kan penyebabnya adalah virus yang dikasih nomenklatur H5N1. Jadi flu burung yang sekarang di itik ini, flu burung yang di ayam, flu burung yang di orang itu H5N1. Tapi H5N1 yang selama ini kita kenal adalah H5N1 kelompoknya yang disebut sebagai 2.1 itu. Itu hanya penomoran saja. Sekarang yang terjadi pada itik ini adalah bukan yang 2.1 tapi 2.3.2. Jadi sama-sama H5N1 tapi jenisnya berbeda. Itu satu hal yang pertama. Tapi sama H5N1. Itu yang pertama. Yang kedua, H5N1 ini dulunya adalah virus yang menyerang hanya unggas saja. Tidak ada manusia yang diserang oleh virus H5N1. Hanya unggas semata-mata. Baru belakangan 2003-2004 menyerang dari unggas menular ke manusia. Jadi ada 3 sebenarnya proses. Yang pertama pada unggas saja. Yang kedua menyerang dari unggas ke manusia. Yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi penularan dari manusia ke manusia. Ini penularan dari manusia ke manusia itu belum terjadi. Yang terjadi saat ini barulah penularan dari unggas ke manusia. Nah, jadi ini situasinya seperti itu. Tapi saya sebenarnya mau mengkoreksi pembukaan tadi karena pembukaan tadi tidak terlalu benar sebenarnya karena tidak ada hubungan antara vaksin yang disebut-sebut dengan virus yang saat ini terjadi. Seperti tadi kita sudah bahas sebelum acara ini. Jadi saat ini memang ada virus pada itik. Dan itu data yang terakhir saya dapat tadi pagi ada di sekitar 15 negara saat ini di dunia yang sudah ada virus H5N1 clade atau jenis 232 ini pada itiknya. Artinya di dunia sudah ada jutaan itik saya kira yang mati begitu karena penyakit ini. Sementara penyakit pada manusia, kejadian pada manusia itu terjadi di Bangladesh dan di Cina. Cina ini termasuk Hong Kong. Saya ulang ini kenapa saya ingin mengatakan bahwa tidak selalu berkorelasi lurus begitu bahwa kalau sekian jumlah itik mati maka kemudian ada orang yang tertular. Itu belum tentu terjadi. Tapi permasalahannya, Prof, kita harus antisipasi. Tentu saja. Mungkin kita ingat kasus flu burung pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali, mungkin ada tercatat ratusan orang terkena atau terjangkit kasus ini dan 20% untuk kesempatan untuk hidup atau sembuh begitu ya. Nah, kita sempat kesulitan untuk mendapatkan vaksin, akhirnya harus impor begitu ya. Nah, sekarang ini dengan kejadian ini barangkali ke depan ada hal seperti ini, apakah
kita perlu juga untuk memproduksi vaksin di negeri sendiri? Ya, itu juga mungkin saya perlu koreksi sedikit. Pada kejadian flu burung yang sudah terjadi selama ini, maka kita tidak pernah memberikan vaksin dan tidak ada vaksin yang diberikan kepada manusia. Yang diberikan pada waktu itu adalah obat anti flu burung yang disebut sebagai Tamiflu atau oseltamivir. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, selain H5N1, dunia juga sudah pernah ada pandemi yang namanya pandemi H1N1. Kalau yang benar sebenarnya swine flu yang pernah dipelesetkan, disalah sebutkan sebagai flu babi, karena itu tidak benar sebenarnya flu babi. Nah, swine flu ini atau H1N1 ini memang sudah menular dari manusia ke manusia, dan karena itulah ada cerita vaksin di situ. Sementara pada H5N1 ini belum menular kepada dari manusia ke manusia, sehingga dulu yang kita pernah persoalkan adalah kita tidak dapat Tamiflu atau oseltamivir. Soal antisipasi, memang kalau terjadi pandemi karena H5N1, baik Clade 21 maupun Clade 232 itu, maka tentu akan menjadi masalah besar. Pandemi itu terjadi ada dua syaratnya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama, dia menular dari manusia ke manusia, bukan hanya dari unggas ke manusia. Yang kedua, dia menyebar antar benua. Bukan hanya di satu negara, beberapa negara sekaligus. Dan yang ketiga, angka kematiannya tinggi. Terjadi, maka tentu masalahnya bukan hanya masalah kesehatan semata-mata, tapi juga masalah kegelisahan umum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan memang pada saat itu tentu saja perlu penanganan yang sangat menyeluruh. Tapi pada saat ini penanganan harus dilakukan pada unggas dan juga tentu harus dilakukan pada manusia. Berkaca pada penanganan yang sebelumnya, kasus varian flu burung sebelumnya, kekhawatiran, pesimis seperti ini, yang dulu saja belum terselesaikan, apalagi yang ini begitu. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saat ini? Yang saya harus sampaikan juga adalah bahwa influenza ini, baik yang H5N1 maupun influenza yang kita hadapi sehari-hari, itu dia berubah dari waktu ke waktu. Vaksin influenza, saya tidak bicara flu burung, influenza yang biasa katakanlah, vaksin influenza yang diberikan tahun ini dengan vaksin influenza yang diberikan tahun lalu itu berbeda-beda, karena memang virusnya berubah dari waktu ke waktu. Berbeda dengan vaksin yang lain, vaksin polio yang diberikan 5 tahun yang lalu dengan vaksin polio yang diberikan sekarang itu sama. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa memang perubahan itu dapat saja terjadi. Jadi ada 21, ada kemungkinan ada 22, ada kemungkinan ada 23, itu tentu saja mungkin terjadi di alam dengan berbagai teori ya tentu saja. Nah, penanggulangannya harus dilakukan tiga-tiganya seperti saya sudah sampaikan tadi. Pertama, penanggulangan pada ternaknya karena memang menular dari ternak ke manusia. Yang kedua, penanggulangan pada manusia. Yang ketiga, tentu penanggulangan kalau sudah terjadi penularan antar manusia. Baik, Prof. Kita langsung menuju ke Mbak Nova. Mbak Nova, kita ingin tahu juga sih sejauh mana ini perkembangan dari panja untuk virus flu burung ini. Biar clear begitu. Apakah nanti ada kaitannya juga dengan antisipasi terhadap adanya virus flu burung jenis baru begitu, Mbak Nova? Iya. Jadi memang ini perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya panja flu burung ini itu sama sekali tidak ada kaitannya dalam, artinya tidak ada implikasi langsung dalam menentukan penganggaran untuk pembuatan vaksin flu burung untuk tahun 2013 misalnya. Yang terbaru. Karena ini sebenarnya ya jadi asal muasal dari panja pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung itu adalah karena adanya indikasi temuan penyelewengan dalam proses pengadaan yang ditemukan oleh BPK. Dari BPK ini ditindaklanjuti oleh BAKN atau Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan akhirnya ditindaklanjuti juga oleh Komisi 9 untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana panja ini kemudian akan memberikan rekomendasi, itu adalah harapan kita itu kami bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Chandra Yoga dari pihak Kementerian Kesehatan. Bahwa tujuan dari pengadaan pembuatan vaksin flu burung ini tujuannya adalah untuk kemandirian bangsa untuk bisa menghasilkan vaksin. Karena tidak ada obat untuk virus dari flu burung, terutama H5N1 itu tadi. Tetapi dalam proses pengadaan tersebut, kami tentunya dari Komisi 9, ini sudah kami bahas dengan Ibu Menteri Kesehatan Nafsi Amboy pada bulan Oktober 2012. Nah, di situ kami sampaikan bahwa sejak tahun 2011, anggaran untuk flu burung ini sudah dibintangi. Kemudian ada telah BPK, BAKN, dan lain sebagainya. Karena ada indikasi penyelewengan. Maka dalam kondisi seperti itu, Komisi 9 walaupun bisa memahami niat baik dari Kementerian Kesehatan untuk membangun pabrik, fasilitas, riset, alih teknologi dan lain sebagainya yang sudah dilakukan. Tetapi kalau ada potensi penyelewengan dan kerugian negara juga menjadi semakin besar, tentunya kami tidak bisa
mengizinkan Kementerian Kesehatan untuk meneruskan. Walaupun sebelum panja ini terbentuk. Apa temuannya Mbak Nova, saya harus potong. Apa temuannya nanti dijelaskan. Kita harus jeda dulu Mbak Nova. Kita harus dengarkan Komandan Azam Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali kita lanjutkan diskusi petang ini. Saya ke Mbak Nova. Mbak Nova, apa sih temuan penyimpangan yang berhasil disimpulkan oleh teman-teman di Panja? Jadi memang kami ini baru memulai rapat panja itu sejak bulan Desember tahun 2012 dan dalam salah satu pertemuan kami dalam RDP dengan Prof. Chandra Yoga itu memang kami mendapat masukan bahwa proyek ini sudah berjalan cukup jauh. Seperti misalnya pabrik yang di Bio Farma itu sudah berjalan sekitar 88%, kemudian juga yang di Pastur itu untuk chicken breeding, di Cisarua chicken breeding sekitar 90%, pengadaan alat on-site sudah 66%. Jadi dalam kondisi demikian maka kami memutuskan untuk melihat langsung, artinya mengadakan kunjungan on the spot untuk melihat sudah seberapa jauh. Dan memang setelah kami melihat bahwa kami menganggap jika proyek ini tidak diteruskan, maka artinya kerugian negara juga sama saja akan besar. Apalagi tujuan awalnya pun ini baik. Pertama, kemandirian untuk menghadapi pandemi influenza. Dan yang kedua, ini merupakan komitmen dari WHO. Kemudian komitmen Indonesia terhadap WHO. Kemudian yang ketiga itu adalah ada visi misi dari Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan ekspor vaksin. Hitung-hitungan teman Panja, kerugiannya sekitar berapa Mbak Nova? 347 M. Ini hasil bukan dari Panja, tapi hasil temuan BPK, dari BPK, kemudian juga di follow up, dan juga dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Jadi artinya kami ini memang tidak dalam posisi yang mudah. Kami sangat ingin sekali untuk mempercepat hasil rekomendasi dari Panja flu burung tersebut supaya proyek ini juga bisa jalan. Tapi pada saat bersamaan ada sebuah pemikiran yang kami juga khawatir di mana sih sebenarnya titik lemah dari penyelewengan tersebut. Saat ini kan memang sudah di kepolisian. Jadi kami juga berharap bahwa dari kepolisian bisa sesegera mungkin lah untuk bisa menegakkan hukum terkait dengan penyelewengan pengadaan vaksin flu burung ini. Supaya kami juga bisa membuat rekomendasi yang lebih fokus kepada kebijakan. Yang mana kebijakan ini sangat baik. Oke, baik. Prof, ini bermasalah di masalah anggaran yang masih dibintangi begitu. Apakah kemudian ini memang mengganggu untuk dari Kementerian Kesehatan menciptakan vaksin dalam negeri sendiri? Sangat mengganggu sendiri? Ditandu jawabannya? Dijawab di segmen selanjutnya. Kami jeda dulu pemirsa. Kabar petang kembali saat lagi. Pemirsa, virus flu burung kembali mengintai tanah air. Ribuan itik mati di sejumlah daerah akibat terserang virus ini. Bahkan varian baru flu burung ditemukan dan berpotensi membahayakan manusia. TV One bekerjasama dengan Lingkaran Survei Indonesia menanyakan kepada sejumlah responden terkait penyebaran flu burung. Pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah apakah responden merasa takut mengkonsumsi ayam maupun itik karena berpotensi terkena flu burung? Jawabannya, 72,03% responden menyatakan ya, kemudian 26,05% mengatakan tidak takut, dan sisanya 1,93% mengatakan tidak tahu. Pertanyaan kedua adalah apakah pemerintah telah memberikan informasi yang cukup mengenai wabah flu burung? Bagaimana jawaban responden? 53,63% responden menyatakan ya, pemerintah sudah memberikan informasi yang cukup. Kemudian 44,48% menyatakan belum tahu ataupun belum memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Kemudian sisanya 1,89% mengatakan tidak tahu. Pertanyaan terakhir adalah responden menilai wabah flu burung berbahaya atau tidak terkait ditemukannya kasus flu burung yang menyerang itik di sejumlah daerah. 89,03% menyatakan ya, cukup membahayakan. 9,72% menyatakan tidak berbahaya, sementara sisanya menjawab 1,25% tidak tahu. Ya, kembali kita akan lanjutkan diskusi pada petang hari ini. Prof, tadi bagaimana respon dari masyarakat ini? Hampir 90% mengatakan bahwa virus ini sangat berbahaya. Sosialisasi dari pemerintah cukup tadi sekitar 50% ya. Nah, ini artinya ada sebagian lagi yang belum mengetahui potensi dari virus ini. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, apakah Kemenkes menganggap pabrikasi vaksin ini urgent untuk dibangun? Jadi kalau bicara pabrik, sekali lagi saya ingin klarifikasi bahwa keberadaan pabrik vaksin itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan penanggulangan maksud saya 2.3.2 yang terjadi sekarang ini. Jadi proses penanggulangan flu burung H5N1
2.1 maupun Klate 2.3.2 ini berjalan dengan penanggulangannya sendiri-sendiri, bukan sendiri, penanggulangannya prosesnya masing-masing. Kalau nanti terjadi pandemi, maka kita butuhkan vaksin yang untuk diberikan pada sekitar 10% penduduk. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungan langsung dengan proses pabrik vaksin yang kita bicarakan tadi. Itu dua hal yang tidak berhubungan langsung pada saat ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi kan 89% mengatakan berbahaya. Jadi memang flu burung ini berbahaya. Saat ini memang jumlah pasien di dunia belum terlalu banyak. Kalau kita lihat saat ini di seluruh dunia ada 610 kasus. 610 kasus. Orang gitu ya. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, ini adalah punya potensi untuk menjadi pandemi. Dan bahkan menurut para ahli di dunia, para ahli WHO dan para ahli flu di dunia, salah satu potensi terbesar penyebab pandemi adalah flu burung H5N1 ini. Yang lama, klate-nya tidak dibicarakan tapi H5N1. Nah, kalau flu burung terjadi, maksud saya kalau pandemi terjadi, maka tentu kita membutuhkan penanganan yang sangat masif. Karena yang lumpuh bukan hanya kesehatan tapi juga media semua, dan karena ekonomi, penularan sosial terjadi semuanya. ekonomi sosial. Nah, untuk keadaan seperti itulah maka vaksin itu menjadi sangat mutlak diperlukan pada saat itu nanti. Pada penanggulangan saat ini kita lakukan secara maksimal, baik penanggulangan pada manusia maupun pada ternak. Jadi saya kira dua-duanya harus berjalan. Penanggulangan saat ini dilakukan, sementara persiapan untuk ketersediaan vaksin juga dilakukan. Saya kira tadi Bu Nova sudah juga menyampaikan isunya adalah isu kemandirian, isunya adalah isu kemampuan teknologi anak bangsa, dan juga ada kemungkinan untuk mengekspor ke negara lain kalau pandemi terjadi. Tapi kalau yang sekarang ini isunya tidak ada berhubungan langsung sebenarnya dengan hal itu. Tapi kan lebih baik mengantisipasi daripada nantinya udah kadung menjadi pandemi. Yang dibintangi itu kemudian menjadi pertanyaan, bermasalah atau tidak dalam waktu singkat ini? Ini tidak, kasus ini tidak dibintangi. Yang dibintangi itu sudah terjadi pada tahun 2011. Kalau sekarang kita sudah berjalan berarti kita ya? tinggal menunggu Hasil proses dari yang Panja. sudah berjalan begitu. Oke, baik. Terakhir Mbak Nova, untuk kedepannya apa Ya. yang akan Panja lakukan lagi? Tentunya Panja ingin sesegera mungkin untuk bisa memberikan rekomendasi terkait dengan supaya bagaimana caranya proyek ini bisa dilanjutkan. Karena biar bagaimanapun tadi Mbak Elvira juga sudah mengatakan bahwa kita harus mengantisipasi terjadinya pandemi. Kita tidak ingin terjadi pandemi, tetapi kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu bagaimana caranya Komisi 9 tentunya akan terus melakukan komunikasi yang aktif terutama dengan RDP dan lain-lain sebagainya dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga membaca berbagai rekomendasi seperti misalnya BPKP dan lain-lain gitu. Jadi artinya memang tidak ada sebenarnya indikasi yang mengatakan bahwa ini harus di stop total proyek ini. Nah, jadi artinya kami juga dalam hal ini lebih fokus untuk mempertahankan bagaimana kebijakan yang sebenarnya niatnya baik dari awal ini. Dan ini juga penting untuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam arti kita bicara tentang kesehatan. Kita bicara tentang visi misi kesehatan gitu. Jadi bukan hanya oke lah yang sekarang klate-nya katanya berbeda dan itu tidak akan membahayakan dan hanya baru terjadi di negara-negara lain. Tetapi segala sesuatu mungkin dalam kondisi alam yang seperti sekarang. Itu banyak mutasi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga tidak ingin berlama-lama. Semoga Panja pengadaan sarana dan prasarana flu burung bisa segera untuk menyelesaikan dalam masa sidang ini. Kami bisa segera memberikan rekomendasi dan saya optimis bahwa hasil rekomendasi kami bisa meneruskan proyek supaya bisa tercapailah pembuatan vaksin di mana ada kemandirian bangsa Indonesia dalam menghadapi kasus flu burung. Jadi tidak lagi terjadi ketakutan seperti sekarang ini. Artinya dana akan segera turun begitu ya, kalau rekomendasi Anda sepakat dengan apa yang ingin dicapai begitu ya? Rekomendasi bahwa dana... Ya, jadi memang anggaran ini itulah anomali yang tadi saya katakan di awal, bahwa anggaran ini sifatnya multi-years dan lain-lain sebagainya. Inilah ya yang masih menjadi tanda tanya masih dalam benak teman-teman Panja flu burung Komisi 9. Karena misalnya seperti 2008 sudah dianggarkan, 2009, 2010, 2011 dibintangi, diperiksa oleh BPK, kemudian BAKN. 2012 dibintangi dan tidak pernah turun. 2013 otomatis kami tidak berani untuk penganggaran flu burung diadakan lagi karena dalam kondisi yang seperti sekarang belum ada kejelasan, belum ada titik terang
kami juga menunggu hasil dari kepolisian ini penyelewengannya terletak di mana supaya ini tidak berkelanjutan gitu. Jadi kami khawatir dianggarkan tapi tidak terserap, bahkan bukan hanya tidak terserap tapi terselewengkan. Ini yang berusaha kami hindari gitu. Ya secepatnya lah kalau polisi bisa memberikan rekomendasi juga. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nova waktu bersama kami petang hari ini. Terima kasih Prof. Ya, juga bersama kami petang hari ini.